Mungkin teman-teman ada yang bertanya dari kemarin mengenai hadis akhir zaman, min asyratis sa'ah, di antara ciri-ciri kiamat ay yaksural jahal, banyak kejahilan, zahir kefasikan, banyak kemudian hal-hal tidak senonoh, wa yaqillur rijal wa taksurun nisa, perempuan sedikit, laki-laki banyak. Lalu saya di sini menyampaikan dan saya katakan masjid ini tidak bertanggung jawab dengan pandangan saya. Jadi kalau ada yang nanti mengatakan oh masjid RMJ tidak ada kaitan dengan itu mutlak adalah tanggung jawab saya. Jika salah saya minta ampun kepada Allah, jika benar nanti kita lihat saja nanti ke depan. Kan Imam Mahdinya belum ada, belum muncul ya. Apa kata Nabi? Ini bahasa Arabnya, li khamsina. Ini kurang, geriginya kurang satu. Gak apa ya? Imra'ah al-qayyimul wahid. Ini istilah ini bisa diperdebatkan. Barangkali saya keliru di sini, bisa jadi benar, bisa juga. Nah, nanti di mana saya kelirunya, nanti saya sendiri juga baru sadar kemarin ya. Sebenarnya sudah sadarnya lama, dikritik orang, tapi saya kemudian yang mengkritik orang paling dekat saya sendiri. Kok kamu memahaminya begitu? Li khamsina, terhadap 50 perempuan, imra'atan al-qayyimu yang qayyim, wahid, satu orang laki-laki. Ini saya karena menjelaskan di sini, saya wajib menjelaskan kembali ya, biar masjid ini tidak ada kaitannya dengan pemahaman ini. Termasuk saya ngajar di semester sebelumnya, masih sempat ngajar di Ma'had Darus Sunnah, dan Ma'had saya tidak ada kaitannya dengan pemahaman saya ini. Jadi tolong nanti jangan disalah-salahkan pesantren saya, tempat saya ngajar ya, tempat guru saya dulu mengajari saya. Taib, al-qayyim, ini yang jadi perdebatan, benar nggak? Ya, ini yang jadi pertanyaan. Satu laki-laki, 50 perempuan. Udah sering dengarkan dari kecil? Bayangannya apa? 1/50 itu yang terbayang dalam pikiran saya, kata qayyim waktu itu menikahi. Bisa jadi salah. Kenapa saya mengatakan menikahi? Karena di Quran ada kalimat qawwamuna, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin tulang punggung perempuan. Ternyata ini jadi sumber masalahnya, karena perbedaan istilah. Bisa jadi istilah di Quran itu berbeda dengan yang di hadis. Berarti saya salah gitu. Saya ceklah riwayat-riwayat, ternyata tidak ada yang mendukung masalah ini, baik pro ataupun kontra, karena memang nggak ada lagi riwayatnya. Kalau di riwayat lain cuma disebutkan 40, di riwayat Imam Muslim ada 50, ada 40 seingat saya. Kalimat 50 dan 40 dalam bahasa Arab itu disebut lit takthir, menunjukkan banyak, nggak mesti 50, bisa saja cuma 10 disebutnya, bisa di 9, karena kalau 9 dalam mazhab Daud al-Zahiri masih diperkenankan, tapi itu bukan mazhab yang mu'tabar. Mazhab saya sampai sekarang masih mazhab Syafi'i, dan saya tidak mau melanggar ijma ya. Ada yang bertanya, apakah antum melanggar ijma? Tidak. Terus kenapa ngomong begitu? Mana ada dalilnya kemudian membolehkan menikahi, menghalalkan nikah 50? Dalam pemahaman saya, kalimat ini adalah izin Rasulullah untuk menikahi 50. Itu pemahaman saya yang basic. Tapi ternyata tidak semua orang memahami hal itu, karena kata qayyim di dalam istilah bahasa Arab, mayyaqumu ala umurihinna, yang mengurusi urusan perempuan, makannya, minumnya. Tapi kan perempuan juga ada urusan biologis. Supaya halal, maka saya memahaminya waktu itu di sini dihalalkan Allah, dan inilah hadis yang menghalalkannya.
Jadi bukan sekedar pemahaman bahwa nanti ada imam kemudian berijtihad membolehkan, enggak, tapi karena hadis ini. Tapi ternyata tidak semua orang berkenan. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan ini mustahil. Bagi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau juga hafiz dan qadil quddad. Maka saya katakan, teman-teman, karena ini tidak disepakati oleh siapapun, ya, maka saya mohon maaf sudah membuat antum salah faham, dan saya mencabut pemahaman itu, dan saya merevisi bahwa saya tawakuf dengan makna hadis ini, bahwa maknanya belum tentu menghalalkan 50 perempuan. Oke, clear? Ya. Tapi mungkin nggak satu laki-laki menikahi 4 perempuan, lalu dia karena masa perang, nanti kan setelah perang laki-laki banyak yang meninggal, maka 4 istri yang sah, selebihnya budak. Mungkin? Sangat mungkin itu terjadi kembali, karena perbudakan baru habis 100 tahun yang lalu. Ya, di daerah Sulawesi dulu masih ada perbudakan 100 tahun yang lalu. Ya, di Amerika baru dihapus, sedangkan Nabi sudah bertahap menghapusnya dengan cara kafarah. Ya, jadi tolong teman-teman, ini cuma perbedaan penafsiran ayat dan hadis. Jadi tolong jangan diperpanjang dan jangan bawa-bawa MRBJ, ya, pengurusnya tidak ada masalah di situ, dan jangan bawa-bawa guru saya Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub Allah yarham, dan pesantren tempat saya belajar, pesantren khusus hadis Darus Sunnah. Ya, itu urusan saya dan saya sudah merevisinya pagi ini. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan dulu di masa-masa terdahulu, pernahkah ada Nabi menikah lebih dari 4, dari 9, 10? Hatta Nabi sendiri 11 istri. Nabi Daud disebutkan di Quran 100 istri, 99 tambah 100. Berarti di syariat terdahulu pernah ada. Dengan hadis yang tadi, pemahaman saya dulu, boleh jadi syariat itu dikembalikan. Namun tidak semua ulama kita membahas itu dan memang tidak berkenan. Ya, clear ya. Jadi nggak usah banyak simpang siur lagi, dan silakan antum sampaikan ke teman-teman yang mungkin mempertanyakan ini. Ini persoalan memahami teks. Siapa tahu satu lafaz di Quran berbeda makna dengan lafaz di hadis. Apalagi zaman ini. Apalagi zaman ini. Jarak kita dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah 1443 tambah berapa tuh? Tambah beliau di Madinah, tambah beliau di Mekah. Baik. Kapan kehinaan akan muncul? Ketika ketamaan bersemi di dalam diri. Ya, ala bidri tama'in, jika ini disemaikan ketamaan, enggak dibersihkan, justru malah disemaikan. Nah, ini yang kemudian jadi catatan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, jangan pernah sama sekali merawat ketamaan. Sifat tamak jangan dirawat, itu maksudnya. Tamak itu sifat dari hewan ternak. Makanya hewan ternak itu hina. Tapi sehina-hinanya hewan ternak seperti babi, babi tidak pernah mengingkari takdirnya ketika dia tidur di kotorannya sendiri. Pernah nggak babi mengingkari takdirnya? Tidur di kotorannya sendiri, bahkan nggak ada makanan dia makan kotorannya sendiri. Itu babi pernah protes nggak? Jadi kita ini untuk masalah takdir kalah sama babi. Itu perkataan Imam Sya'rani. Anjing, kata Imam Sya'rani, anjing itu galak tapi tidak tamak. Kata beliau, guruku salah satunya adalah si guguk alias anjing. Maksudnya apa? Saya bingung. Karena dalam pikiran alam bawah sadar orang Indonesia khususnya, anjing itu najis karena mazhab Syafi'i. Tapi ternyata di mazhab Maliki tidak. Di mazhab Maliki anjing tidak najis. Kata Imam Sya'rani, lihatlah apabila anjing makan, itu dia kalau sudah kenyang, walaupun dagingnya masih banyak, daging yang dia santap masih banyak, dia tinggalkan.
Dia nggak bawa tabungan buat besok gitu, bekal buat besok. Ada nggak anjing begitu? Maka segalak-galaknya anjing, anjing tidak tamak. Kita sudahlah galak, emosional, rakus, tamak lagi. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah menyembuhkan ketamaan di dalam diri kita semua. Amin ya rabbal alamin.